Set pertama masih berjalan normal, tapi perlahan dominasi Hyundai Hillstead semakin jelas. Mereka tampil stabil, akurat, dan seolah tahu setiap celah pertahanan Red Sparks. Serangan mereka masuk seperti jarum panas menusuk lilin yang mulai meleleh. Red Sparks mencoba mengejar ritme, namun ritme itu seperti bayangan, digapai tapi selalu kabur di depan mata. Tanpa beberapa pilar utama, terutama di sektor sayap dan pertahanan, permainan Red Sparks terlihat tidak seimbang. Ada kekosongan, ada keretakan kecil yang semakin lama semakin terlihat. Namun publik masih mengira ini sekadar hari buruk. Mereka belum tahu bahwa setelah peluit akhir, sesuatu yang jauh lebih besar menunggu. Dan itu datang dari seseorang yang jarang berbicara keras, sang libero andalan, Nohran. Dan inilah titik di mana drama sebenarnya. Mix zone biasanya tempat melelahkan, wawancara singkat, senyum dipaksakan, dan jawaban aman. Namun hari itu berbeda. Nohran berdiri dengan wajah lelah dan dalam nada yang nyaris tak pernah ia tunjukkan sebelumnya, ia berkata, "Tanpa Megawati, tim ini kehilangan kekuatan besar. Kalau dia tidak cepat kembali, saya khawatir Red Sparks akan jadi tim terlemah musim ini." Kalimat itu seperti petir yang menyambar ruangan hening. Jurnalis langsung saling menoleh, bahkan beberapa pemain terdiam. Ia menambahkan, musim ini tidak seperti musim lalu, semuanya terasa rapuh. Ini bukan komentar sembarangan. Seorang pemain biasanya akan menghindari menyebut nama rekan yang absen, apalagi mengakui kondisi tim secara blak-blakan. Namun Nohran sudah lewat batas. Kekecewaan, tekanan, dan ketegangan internal semuanya meluap dalam satu momen. Dan publik pun mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan Megawati? Kenapa absennya membuat seluruh tim goyah? Pertanyaan itu baru menemukan jawabannya beberapa hari kemudian. Dan jawabannya jauh lebih dramatis daripada yang dibayangkan siapapun. Pertandingan demi pertandingan memperlihatkan satu pola. Red Sparks kehilangan identitasnya. Pertahanan mereka mudah ditembus, serangan mereka terbaca. Koordinasi terasa seperti mesin yang dipaksa tetap berjalan meski bautnya sudah longgar. Pelatih Kohin hanya mampu berkata bahwa tim sedang beradaptasi dengan format baru. Kalimat itu terdengar aman, tetapi di baliknya ada sinyal jelas bahwa struktur internal belum stabil. Di media sosial Korea dan Indonesia, fans mulai menyuarakan kekhawatiran. Performa musim lalu yang penuh energi kini berubah menjadi bayangan pudar. Namun, publik masih belum mengetahui faktor terbesar yang mengubah semuanya. Sampai akhirnya, sebuah pengumuman dari Turki mengguncang internet. Tanggal 28 Oktober 2025, klub Turki Manisa BBSK merilis pernyataan resmi. Isi pengumuman itu seperti lembaran kertas dingin yang jatuh ke lantai. Megawati Hangestri Pertiwi resmi berpisah dari klub, kontrak dihentikan tanpa kompensasi. Alasan mereka? Megawati tidak kembali ke Turki sesuai jadwal wajib dalam kontrak. Ia menyampaikan tidak ingin kembali karena jadwal timnas terlalu padat. Setelah evaluasi panjang, klub memutuskan mengending kerjasama. Pengumuman itu menghebohkan. Fans mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Apakah Megawati kelelahan? Apakah ada tekanan? Atau ada alasan lain yang belum diungkap? Tapi kemudian, Megawati akhirnya berbicara sendiri, dan ceritanya membuka sudut lain yang lebih manusiawi. Melalui akun pribadinya, Megawati menulis pesan panjang, nada tulisannya tenang, tapi terasa jujur. Ia mengkonfirmasi, keputusan memutus kontrak murni permintaannya sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada konflik tersembunyi, tidak ada pihak yang ia salahkan. Ia menutup pesannya dengan permintaan tulus agar semua orang tetap berpikir baik dan tidak membuat spekulasi liar. Sebuah pernyataan sederhana, namun membuat banyak orang tersadar. Megawati tidak hanya melindungi dirinya, melainkan juga menghormati klub yang ia tinggalkan. Namun drama ini belum berakhir, karena jauh sebelum kisah Turki meledak, Megawati sudah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan kisah itu dimulai dari sebuah keputusan kecil.
yang justru mengungkap karakter terbaik seorang atlet. Setelah kembali dari Korea, Megawati tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Gresik Petrokimia langsung memanggilnya untuk final 4 Proliga 2025. Statusnya waktu itu, bintang Red Sparks, MVP Liga Voli Korea, salah satu oposit paling mematikan di Asia. Klub menawarkan bayaran besar. Nominalnya tak diumumkan, tapi cukup fantastis. Namun yang terjadi justru kebalikan dari apa yang dilakukan banyak atlet bintang. Megawati berkata, "Nggak usah, kurangin aja gajinya. Aku mainnya nggak full, nggak worth it kalau aku nerima uang sebesar itu." Ia tahu betul ia sedang cedera betis setelah laga final KOFO melawan Pink Spiders. Ia tahu kontribusinya tidak 100%, dan ia tidak ingin dibayar lebih dari yang ia rasa ia layak. Deddy Corbuzier yang mendengarnya sampai bengong. "Lu minta gaji lu dikurangin?" Megawati hanya menjawab pelan. "Terlalu banyak, aku nggak melakukan pekerjaan dari awal." Kalimat sederhana, namun itulah integritas, kualitas yang sulit dicari dalam dunia olahraga modern. Selama 2 musim di Korea, Megawati tidak hanya tampil hebat, ia mengubah nasib Red Sparks dari klub papan bawah menjadi penantang serius, dari tim yang jarang diperhatikan menjadi sorotan liga. Gajinya naik dari 100.000 USD ke 150.000 USD. Ia memecahkan rekor, ia menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Namun di balik sorotan itu, ada tekanan besar yang jarang ia tunjukkan. Cedera, kejar-kejaran jadwal timnas, ekspektasi negara, adaptasi di luar negeri, dan rutinitas keras tanpa waktu pulang. Keputusan berhenti dari Manisa mungkin bukan kelemahan, melainkan bentuk proteksi diri dari kelelahan yang terus menumpuk. Namun, apapun alasannya, satu hal jelas. Absennya Megawati menciptakan efek domino yang mengguncang Red Sparks. Tanpa Megawati, jalur serangan Red Sparks kehilangan taring. Rotasi mereka terganggu, koordinasi pecah, kepercayaan diri menurun. Komentar Nohran bukan sekadar keluhan, itu adalah alarm keras dari dalam tim. Fans mulai berspekulasi. Apakah Megawati akan kembali ke Korea? Apakah Red Sparks akan mengambilnya lagi? Atau apakah klub lain sudah mengincarnya? Rumor aman menyebut beberapa klub Asia telah memasukkan namanya di radar. Dan semua rumor itu mengarah pada satu pertanyaan besar. Pertanyaan ini menghantui para fans. Megawati punya pengaruh yang tidak bisa digantikan. Ia bukan hanya monster serangan, ia adalah motivator, pembawa semangat, simbol kekuatan. Jika ia kembali, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Jika tidak, Red Sparks harus memulai dari nol. Namun hingga sekarang, semuanya masih misteri. Dan mungkin hanya Megawati yang tahu jawabannya. Di balik seluruh drama ini, kekalahan, komentar pedas, pemutusan kontrak, tekanan karir, ada sisi manusiawi yang mudah dilupakan. Megawati bukan robot, Red Sparks bukan mesin. Semua orang di dalamnya, pelatih, pemain, fans, memiliki rasa takut, ambisi, kelelahan, dan harapan. Kisah ini mengingatkan satu hal penting. Kadang yang terlihat lemah bukan karena tidak mampu, melainkan karena sedang berjuang di balik layar. Dan bagi Megawati, perjuangan itu belum selesai. Bagi Red Sparks, perjalanan mereka baru dimulai. Sama seperti cerita ini yang masih menyimpan misteri tentang masa depan yang belum terungkap.